komponen matic itu kan di dalamnya pasti yang namanya matic itu ada kampas, ada plat penghubung atau plat kampas gitu ya. Nah, di mana di dalam matic itu punya yang namanya strainer atau filter gitu ya. Nah, flashing ini ya itu kan menggunakan alat ekstraktor eksternal atau alat pompa dari luar. Sedangkan mobil bawaannya itu kan udah menggunakan pompa sendiri atau pompa oli matic. Nah, jadi secara logika kalau matic ini di flashing, otomatis kan dia akan sirkulasi dari fluida matic itu tetap melalui yang namanya strainer atau melalui filter matic. Nah, pasti yang namanya endapan itu tetap baik ke filter. Jadi menurut saya pribadi sangat sayang gitu. Lu flashing dengan biaya yang nggak murah juga, toh endapannya tetap aja ada di filter matic. Gitu. Nah, kalau sekarang nih Siap. di untuk Santai, matic, ngerokok ya? Oke, ngerokok, tenang aja, santai. Untuk di matic sendiri, kata di aturan resminya kayak di kita di bengkel resmi itu penggantian oli matic itu per 100.000 kilometer. Nah, menurut saya pribadi di hati saya kayaknya terlalu lama jarak itu. Sedangkan khususnya di wilayah kita di daerah Jakarta sini kan jalanan macet. Nah, kalau di bengkel Surya Berkah Motor sendiri untuk penggantian berkala oli matic itu per berapa ribu kilometer? Oke. Jadi sebelumnya kita membahas ini ya ke materi ini, saya kan juga pernah berdebat dengan Mas Adi perihal masalah T4 dan WS. Kenapa Toyota terlalu berani ngeklaim WS ini adalah long life T4 gitu ya, atau Dextron gitu ya. Memang kalau secara research gitu ya, kalau orang yang udah familiar dengan oli matic Dextron, perbedaan T4 dengan WS itu ada di silika atau silikonnya. Karena di WS itu ada serpihan semacam silikon yang membuat matic itu lebih dingin dan lebih adat gitu ya. Tapi di saya perihal masalah interval penggantian oli matic tadi, saya sangat tidak setuju ya, utamanya apalagi mobil yang udah menggunakan CVT gitu ya. Itu terlalu lama dan terlalu panjang waktunya. Kalau kilometer kita patok 100.000 harus ganti oli matic. Di saya sih patokannya gini, kalau mobil yang masih di bawah kilometer 80.000 ya kita ibaratnya per kelipatan 40.000. Nah, tapi kalau misalnya mobil yang udah melewati 80.000 atau mostly ibaratnya 100.000 kilometer, itu kemungkinan kita menyarankan di 20.000 kilometer atau 20.000 kilometer. Atau di kita penggantian oli mesin itu kan per 5.000. Jadi 4 kali ganti oli mesin, jadi baru ganti oli matic kayak gitu. Jadi dari P ke N, dari N ke D, sedek. Ya. Jadi case-case tertentu itu kita sebenarnya untuk mobil ini harus menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu loh. Karena saya pribadi ada beberapa mobil yang dominan umurnya udah tua gitu ya, atau kilometernya udah sangat tinggi. Apabila kita flashing malah yang ekspektasinya konsumen tadi, ibaratnya maticnya lebih smooth, terus nggak delay gitu ya. Malah ini benar-benar jadi stuck. Oke. Nah, sekarang kira-kira boleh nggak dibisikin harganya berapa ganti oli matic di bengkel Surya Berkah Motor? Katakanlah Avanza kalau di flashing itu harga kisaran yang pasti itu di atas 1 juta, 1.200.000 atau 1 juta berapa. Itu dengan cara di flashing dan tidak ganti saringan atau buka karter. Nah, kalau metode di Surya Berkah Motor kan dia nggak menggunakan flashing tapi dibuka karter, ganti saringan dan ganti oli matic. Kira-kira habis berapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hanif di channel Hanif Yunif. Kali ini gua ada di sebuah bengkel mobil. Ya, yang sebenarnya bengkel kayaknya bukan bengkel gede tapi ini kualitasnya bintang 5. Bisa dikatakan ini bengkel kaki 5 cuman kualitasnya bintang 5. Dan kesempatan kali ini gua spesial banget ketemu langsung sama owner dari bengkel Surya Berkah Motor. Gimana Bang? Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Ini udah masuk nih? Udah.
Iya. Sebenarnya ini teman gua dari udah lama, cuman beda nasib sekarang udah sukses. Amin. Gimana Bang, rame bengkel? Ya, alhamdulillah progresnya selalu ada. Terus ya berusaha terus buat grow lah ya. Iya. Kayaknya semua bengkel semenjak setelah pandemi ini emang buat pemulihan masih lumayan agak berat ya. So far sih kalau di kita pribadi ya. Sebelumnya saya kenalin dulu apa namanya bengkel kita Surya Berkah Motor. Sekarang ada 2 lokasi ya, di Keranggan sama di depan Tol Jatikarya gitu. Tol Jatikarya. Nah, jadi saat ini yang dimaksud oleh Mas Hanif itu semua dari sektor otomotif itu mulai ngerangkak lagi dari awal setelah pandemi. So far sih semuanya ngerasain, tapi kalau di kita pribadi sih apa ya, karena progresnya terus ada, terus kita variabel pengerjaan yang kita terima lumayan lengkap gitu ya. Jadi tetap berusaha lah ke depannya gitu. Tapi ada satu yang unik di bengkel ini. Apa tuh? Gue baru nemu satu orang yang kayak agak kontra sama flashing. Nah, Matic. Saya baru nemu satu bengkel yang kontra sama Matic. Bisa dijelasin gitu Bang? Kenapa kayak nggak begitu pro sama yang namanya flashing Matic untuk ATF? Jadi gini ya. Sebelumnya saya masuk dulu ke latar belakang. Jadi Mas Hanif ini juga tentunya ya bukan orang yang kita baru kenal. Nah, terus saya juga udah kenal beliau ini lama ya. Jadi udah berteman lama, kita sempat satu perjuangan lalu sama-sama bujang. Dia ngekos, saya ngekos di tempat yang sama gitu ya. Jadi akhirnya tiba-tiba ya sebenarnya beliau ini belum terlalu lama nih bentar, apa maksudnya tuh? Sorry. Datang langsung ke bengkel saya itu belum terlalu lama. Tiba-tiba ibaratnya kayak ngontek, punya bengkel sekarang gitu. Ya seperti itulah awal mulanya. Nah, terus sekarang balik ke konteks yang dipertanyain sama Mas Hanif gitu ya. Kenapa bengkel Surya Berkah Motor tidak pro yang namanya dengan flashing? Jadi gini, saya bentar, kita kan sama-sama mekanik di Toyota dulunya gitu ya. Dan di satu kantor yang sama gitu ya. Jadi banyak dari logik-logik yang saya pakai gitu ya untuk perawatan mobil itu menurut saya di luar batas toleransi gitu. Jadi nggak bisa saya pungkirin juga ilmu yang saya serap di dealer resmi banyak yang plus dan nggak memungkinkan juga banyak minusnya gitu ya. Nah, jadi kenapa flashing ini tidak menjadi kontra buat saya, karena gini logiknya ya. Komponen Matic itu kan di dalamnya pasti yang namanya Matic itu ada kampas, ada plat penghubung atau plat kampas gitu ya. Nah, di mana di dalam Matic itu punya yang namanya strainer atau filter gitu ya. Nah, flashing ini ya itu kan menggunakan alat ekstraktor eksternal atau alat pompa dari luar. Sedangkan mobil bawaannya itu kan udah menggunakan pompa sendiri atau pompa oli Matic. Nah, jadi secara logika kalau Matic ini di flashing, otomatis kan dia akan sirkulasi dari fluida Matic itu tetap melalui yang namanya strainer atau melalui filter Matic. Nah, pasti yang namanya endapan itu tetap naik ke filter. Jadi menurut saya pribadi sangat sayang gitu. Lu flashing dengan biaya yang nggak murah juga, toh endapannya tetap aja ada di filter. Gitu. Nah, Mas Hanif tentu saya juga memberi pertanyaan, nggak 1-2 juga mungkin konsumen ngasih inputan ke pihak Toyota, misalnya setelah di flashing nih, ada nggak kasus-kasus misalnya setelah di flashing jeduk, terus ibaratnya kayak nggak sesmooth sebelumnya gitu deh. Iya. Ada nggak? Pernah ada. Pernah ada kita kejadian setelah di flashing nyentak. Nah, jadi dari P ke N, dari N ke D, sedek. ya. Nah, setelah itu baru malah kita lakukan pembongkaran, body valve turunin semua, cuci semua, pasang lagi isi oli Matic baru.
baru mulus lagi. Mulus lagi. Nah, tapi nggak semuanya itu juga, maksudnya selama saya flashing nemuin hal kayak gitu baru 2 kali. Yang satu di Fortuner, yang satu lagi di Innova Reborn. Kayak gitu. Jadi ibarat ya, di dunia otomotif ini atau dunia bengkel yang saya sebut ya, R&D kita sebagai teknisi itu kan terus berjalan. Atau saya sebut juga learning by doing deh ibaratnya gitu ya. Jadi ya sembari berjalan kita terus belajar dan belajar. Kalau di saya logik ya, karena Mas Hanif masih bertahan saat ini di detik ini di bengkel resmi dan saya udah melalang buana kemana-mana gitu ya. Jadi case-case tertentu itu kita sebenarnya untuk mobil ini harus menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu loh. Karena saya pribadi ada beberapa mobil yang dominan umurnya udah tua gitu ya, atau kilometernya udah sangat tinggi. Apabila kita flashing malah yang ekspektasinya konsumen tadi, ibaratnya matic-nya lebih smooth, terus nggak delay gitu ya. Malah ini benar-benar jadi stuck. Jadi misalnya di shifting atau dipindah gigi dari N ke D atau N ke R gitu, malah nggak ada reaksi sama sekali. Artinya malah jadi jebol matic-nya gitu. Itu kan sangat disayangkan. Nah, variabel itulah yang saya temuin di lapangan. Akhirnya saya implementasikan di workshop saya, bengkel seperti itu. Berarti alangkah lebih baiknya untuk perawatan matic utamanya yang mobil-mobil udah agak berumur, mending dibuka karter, ganti saringan, baru diisi oli matic baru. Betul. Kalau di saya di sini kebetulan di workshop saya ya, kita yang namanya paket dari matic itu kebanyakan konsumen ngambil cuci body valve, terus kayak ganti strainer gitu ya. Ada juga beberapa ya agak apa ya, agak modified gitu ya. Sifatnya nambahin ATF cooler atau CVT cooler gitu ya. Yang dominan kita negara tropis yang temperatur kerja mesin itu dominan lebih tinggi gitu ya. Terus yang berikutnya beberapa yang konsumen permintaannya agak racing, kita juga ready pemasangan GoTrans atau Transgo. Berikut dengan modul-modulnya gitu. Nah, kalau sekarang nih siap untuk santai, matic ya? Oke, ngerokok tenang aja, santai. Untuk di matic sendiri, kata di aturan resminya kayak di kita di bengkel resmi itu penggantian oli matic itu per 100.000 kilometer. Nah, menurut saya pribadi di hati saya kayaknya terlalu lama jarak itu. Sedangkan khususnya di wilayah kita di daerah Jakarta sini kan jalanan macet. Nah, kalau di bengkel Surya Berkah Motor sendiri untuk penggantian berkala oli matic itu per berapa ribu kilometer? Oke. Jadi sebelumnya kita membahas ini ya ke materi ini, saya kan juga pernah berdebat dengan Mas Adi perihal masalah T4 dan WS. Kenapa Toyota terlalu berani ngeklaim WS ini adalah long life T4 gitu ya, atau Dextron gitu ya. Memang kalau secara research gitu ya, kalau orang yang udah familiar dengan oli matic Dextron, perbedaan T4 dengan WS itu ada di silika atau silikonnya. Karena di WS itu ada serpihan semacam silikon yang membuat matic itu lebih dingin dan lebih adat gitu ya. Tapi di saya perihal masalah interval penggantian oli matic tadi, saya sangat tidak setuju ya, utamanya apalagi mobil yang udah menggunakan CVT gitu ya. Itu terlalu lama dan terlalu panjang waktunya. Kalau kilometer kita patok 100.000 harus ganti oli matic. Di saya sih patokannya gini, kalau mobil yang masih di bawah kilometer 80.000 ya kita ibaratnya per kelipatan 40.000. Nah, tapi kalau misalnya mobil yang udah melewati 80.000 atau mostly ibaratnya 100.000 kilometer, itu kemungkinan kita menyarankan di 20.000 kilometer atau 20.000 kilometer. Atau di kita penggantian oli mesin itu kan per 5.000. Jadi 4 kali ganti oli mesin, jadi baru ganti oli matic kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kira-kira boleh nggak dibisikin harganya berapa ganti oli matic di bengkel Surya Berkah Motor? Katakanlah Avanza. Avanza kalau di flashing itu harga kisaran yang pasti itu di atas 1 juta, 1.200.000 atau 1 juta berapa. Itu dengan cara di flashing dan tidak ganti saringan
atau buka karter. Ya. Nah, kalau metode di Surya Berkah Motor kan dia nggak menggunakan flashing, tapi dibuka karter, ganti saringan dan ganti oli matic. Kira-kira habis berapa itu? Jadi kalau treatmentnya di kita, ini secara range saja ya. Kalau harga bakunya nanti boleh tanya ke admin saya. Kebetulan kita punya admin, silakan nanti kontak ya. Nanti Mas Hanif tolong dicantumin nih nomor. Ntar ada di bawah ini nomornya. Nah, WhatsApp admin saya. Jadi metodenya di sini kalau berikut dengan penggantian strainer atau filter matic dan cuci body valve itu jasanya 850. Ya, itu udah include dengan berikut jasa. Nah, oli maticnya variabelnya itu banyak ya. Kita ada produk dari PTT, terus dari TMO juga punya, terus dari Shell, Idemitsu. Saya jadi ngapal, banyak oli matic ya, saya lupa ya. Nah, itu variabelnya kalau hitungan per liternya ada yang mulai dari 85.000 sampai 200.000 per 250.000 per liter ada. Yang the best ya, LV1 atau A1 gitu yang lebih dominan dingin. Gitu oli matic ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita total anggaplah ya secara estimasi kasarnya 8,5 mostly ditambah dengan 800 berarti sekitar ya 1415 lah ya. Mirip-mirip sama flashing sebenarnya. Ya. Harganya mirip-mirip sama flashing. Cuman kayaknya lebih clear, lebih bersih aja ya. Sangat. Jadi inputan kita gini. Saya research itu pertama paket servisan, terus dengan treatment yang kita kasih ke konsumen itu berdasarkan inputan keluhan konsumen. Utamanya seperti itu. Jadi banyak inputan dari konsumen, ibaratnya mereka, setelah di flashing kok mobil saya jadi begini. Nah, saya yang sebagai pihak orang bengkel itu harus cari solusinya. Apa sih langkah terbaik dalam kita ngambil tindakan perawatan matic gitu ya. Jadi disitulah saya tepatkan bahwa ternyata setelah kita ganti strainer, body valve kita cuci gitu ya, terus kita refresh semuanya, konsumen bilang mobilnya sangat signifikan entengnya. Jadi perbedaan sebelum ganti oli, setelah di treatment itu sangat jauh berbeda, itu utamanya. Apalagi sekarang di era di mana di marketplace itu kan mulai banyak ya obat buat adiktif matic gitu, kayak stop lag kayak gitu. Nah, di mana itu edukasi ke customer atau konsumen itu kadang kurang merata. Jadi seolah-olah ekspektasi konsumen, gue kadang banyak ya logika konsumen itu nggak ganti oli matic terus dia masukin adiktif, ekspektasinya lebih smooth perpindahannya, terus nggak jeduk segala macam, lebih bertenaga. Itu mah sebenarnya balik konteksnya ke kesehatan maticnya. Ya, jadi itu nggak bisa dipukul rata, tergantung ya kebutuhan si maticnya gitu. Jadi tetap kalau di saya pribadi, kalau si omnya mau cek matic, terus gimana kesehatan healthy maticnya kayak gimana, ya baiknya dicek dulu seperti itu. Itu sih dominan. Udah terjawab nggak sih pertanyaan saya? Udah, udah ya. Mantap. Nah, sekarang kalau mau servis di bengkel Surya Berkah Motor, ada nggak nomor booking servisnya di Surya Berkah Motor? Ya, tentunya ada. Kebetulan kita kan juga main sosial media, kita ready di Instagram, Facebook, terus di Google juga. Ya, silakan kontak admin kita di 0895 0897 1077 seperti itu. Nah, berarti kalau untuk booking service bisa ke nomor itu ya? Betul. Kita ada nanti di list dari pagi sampai ke sore, itu akan di list konsumennya gitu. Kita juga nggak berani, konsumen kan bukan agak sombong dari Toyota gitu ya. Konsumen ada yang dari Pandeglang, terus ada yang dari Subang ke sini dengan keluhan yang berbeda-beda gitu. Oke, cukup kayaknya sekian. Terima kasih banyak, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat. Saya juga terima kasih senior saya di Toyota. Ini ngapain gitu ya. Tiap sore dia main mulu kemari nih. Entah nyerap ilmunya, ngopi ilmunya bagaimana ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya persahabatan, pertemanan masih kita jalin terus. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komennya, like, share, supaya